Nah, memang kan selain banjir, SDA BMBK ini kan juga punya tugas yang cukup urgent, ya kan, khususnya ini dengan programnya Pak Wali Kota Tangerang Selatan sekarang kan yang terkait dengan mempercantik kota kan. Nah, salah satunya adalah yang kita sebelumnya sudah tahu nih untuk warga Tangsel, bahwa Tangsel sekarang ini lagi proses mempercantik pedestrian. Wah, ini kan kalau kita lewat Ciater tuh udah kelihatan tuh. Jadi Ciater sekarang tuh cantik betul kan gitu. Nah, ini sudah sampai mana Pak update-nya? Iya, memang ada selain menangani soal pengairan, sumber daya air, banjir gitu ya. Di antaranya kami juga ada kewenangan untuk menangani jalan kota yang sudah menjadi statusnya jalan kota Tangsel. Ini kami ada penanganan di 9 ruas, memang pelaksananya secara bertahap dan memperhitungkan lebar ruang milik jalan yang memungkinkan untuk dibuat pedestrian. Jadi idenya atau targetnya memang Pemkot ingin mengurangi sebagian pengguna jalan yang menggunakan mobil motor beralih ke jalan kaki melalui jalur pedestrian. Nah, bagaimana menarik masyarakat ini supaya mau berjalan kaki? Salah satunya pedestriannya juga harus nyaman. Benar. Nah, artinya gimana orang mau jalan kalau pedestriannya tidak walkable. Walkable itu dikit-dikit ketemu halangan, dikit-dikit pedestriannya rusak gitu kan. Kemudian tidak disediakan bangku dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tahun ini kami membangun pedestrian menggunakan standar yang lebih baik lagi dengan menambahkan jalur-jalur untuk disabilitas, mohon maaf seperti itu. Jadi pedestrian kita ini bisa digunakan baik oleh disabilitas maupun non-disabilitas. Sudah ramah lah ya. Sudah ramah difabel. Kemudian kami juga menyediakan bangku setiap 100 meter atau 50 meter, bangku di pedestrian, tempat sampah, ada kalau malam kita siapkan juga lampu pedestrian dan lain sebagainya. Nah, di beberapa ruas pedestrian bahkan kami kombinasikan, sinergikan dengan penurunan kabel udara. Yang mana kabel optik ini sekarang kan jadi isu yang signifikan lah, bukan hanya di Tangsel, sebenarnya di kota-kota lain. Betul. Karena kebutuhan internet ini yang dulu kebutuhan mungkin sekunder ya. Sekarang beralih jadi primer. Primer nih. Orang nggak ada internet mati gaya kayaknya kan. Atau kerjaan memang sebagian besar udah harus membutuhkan jaringan internet. Betul. Dampaknya karena infrastrukturnya masih belum siap, akhirnya optik itu menggunakan kabel-kabel udara. Nah, bahkan di Jalan Ciater, contohnya di 3 tahun lalu, satu titik tiang itu bisa ada 12 tiang. Mulai dari Telkom, Bisnet, XL. Oh, satu titik tiang ada 12 provider gitu 12 provider, jadi ada 12 tiang di situ numpuk di satu area. Iya. Itu kan per 50 meter. Belum kabelnya semrawut seperti itu. Betul. Nah, itu jadi concern akhirnya tuh ya. Ya, akhirnya kami lakukan program penurunan kabel, tapi secara bertahap. Setiap tahun ada 5 ruas, 6 ruas. Termasuk Ciater sebetulnya kalau dilihat sekarang sudah tidak ada lagi kabel yang semrawut. Sudah turun semua ke bawah tanah. Nah, itu yang kami lakukan kombinasi dengan pekerjaan pedestrian ini. Jadi contoh di Melati Mas kami sudah siapkan di bawah itu space box untuk kabel. Nah, itu yang membuat salah satunya memang menjadi harganya jadi mengalihkan ya dari atas sekarang jadi ditanam sekarang supaya itu untuk keselamatan dan kerapihan juga. Pak Kadis, ini kalau untuk lebarnya berapa sih Pak? Untuk pedestrian terus berapa panjang ya sekarang lagi proses pengerjaannya ya? Iya, untuk yang di Ciater itu lebarnya bervariasi dari 3 sampai 5 meter sebetulnya. 3 sampai 5 ya. Sebelumnya berapa tuh ya? Maksud saya kan Pak Wali Kota kan pengen orang beralih kan. Dari yang semula dia pakai kendaraan, sekarang dia bisa berjalan dengan nyaman dan ramah. Nah, jadi ada pelebarannya berapa ini ya sehingga bisa kelihatan. Sebetulnya space-nya dari dulu tetap segitu, tapi kemarin terjadi penyempitan dipergunakan untuk bukan kepentingan pedestrian lah.
untuk seperti PKL dan lain sebagainya. Kemudian ada banyak titik yang sudah rusak juga. Nah, banyak titik yang sudah rusak, oleh karenanya dari tahun lalu kami sudah melakukan program perbaikan revitalisasi. Jadi revitalisasi perkerasan lantai pedestriannya sekaligus melengkapi pedestriannya dengan tadi bangunan-bangunan pelengkap penunjangnya. Jadi kalau kita ketemu persil atau jalan, kita melandai, disebutnya apa istilahnya ya, itu ada area khusus ya, konstruksi khusus, kemudian ada lampu, ada bangku utama dan lain sebagainya. Ya. Memang ada satu hal nih Pak yang terkait dengan pedestrian ini, udah cantik, bangkunya juga bagus, tapi terkadang masyarakat ada yang usil gitu ya. Kayak misalkan penyangga, kan suka ada penyangga tiang tuh Pak ya. Bolar namanya. Polar ya? Bolar ya, kan ada bolar tuh. Itu di beberapa titik pengerjaan yang bagus itu udah dipotong kayak yang dipotong gitu. Itu gimana ya Pak untuk menumbuhkan ada kita nih biar supaya tetap menjaga gitu? Inilah yang tadi butuh semua stakeholder untuk saling ini Pak. Artinya prasarana publik itu milik masyarakat. Ya, masyarakat hendaknya ikut menjaga. Ini memang terjadi di kami, bolar, kemudian tempat sampah kadang. Itu memang terindikasi sengaja dipotong atau didorong, sengaja dipatahkan ya untuk kepentingan lain lah. Yang sifatnya pribadi, oknum masyarakat, mungkin ada oknum-oknum. Bolar itu kan berfungsi untuk menahan supaya kendaraan roda 2 nggak masuk. Atau mobil tidak parkir di situ, gitu, seperti itu. Nah ini kami juga masih bingung ini penanganannya. Harus bagaimana? Kami akan coba pasang CCTV, kemudian berkoordinasi dengan Satpol PP sudah untuk menertibkan pemanfaatan pedestrian yang bukan untuk pedestrian peruntukannya. Nah ini sudah kita lakukan. Namun sebetulnya pemasangan CCTV tidak cukup selama masyarakatnya perilakunya tidak ini kucing-kucingan, jadinya kucing-kucingan ya. Oke. Memang harus Sobat Aktual, memang kepedulian dan kerjasama masyarakat dengan pemerintah harus seiring dalam mempercantik kawasan umum khususnya pedestrian. Pak. Ya, terima kasih. Kami mengajak masyarakat semua dan seluruh stakeholder yang terkait banjir, kemudian pedestrian dan penanganan jalan, bahwa semua dibangun menggunakan APBD, yaitu dana masyarakat. Oleh karenanya, semua pihak harus turut menjaga dan merasa memiliki bahwa infrastruktur tersebut semua kita membutuhkan infrastruktur umum. Oleh karenanya, ayo kita gunakan infrastruktur itu sesuai peruntukannya. Kita jaga dari hal-hal yang orang lain menggunakan bukan untuk peruntukannya. Ini mohon maaf, memang infrastruktur itu dibangun dengan biaya yang cukup mahal untuk kalau infrastruktur banjir untuk menangani banjir, pedestrian untuk pejalan kaki, jalan untuk digunakan untuk pengguna jalan, dan lain sebagainya. Tidak untuk digunakan sebagai, contohnya di pedestrian, untuk berjualan, atau aktivitas cuci mobil, parkir mobil, yang itu bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan di infrastruktur kita. Sekali lagi, kami menghimbau pada seluruh pihak, masyarakat terutama juga tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke jalan yang akhirnya atau ke drainase atau ke sungai yang menyebabkan penyumbatan nanti di hilir. Memang bagi yang membuang mungkin tidak terasa, atau masyarakat-masyarakat yang membangun bangunan menggunakan GSS sungai atau membangun di atas bibir sungai, bagi yang bersangkutan tidak terasa, tapi bagi masyarakat lain yang terdampak karena disempitkan sungainya, di hulunya menjadi banjir atau di hilirnya juga terdampak. Ini ayo kita sama-sama, kerugian banjir ini cukup tinggi jika dirupiahkan itu ya. Banyak ribuan orang terdampak. Nah, akibat
mungkin perbuatan sekelompok masyarakat aja pihak. Mari kita lakukan perbaikan secara bersama dimulai dari diri kita masing-masing. Baik, Sobat Aktual, demikian bicara infrastruktur, bincang santai kami dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemkot Tangerang Selatan, Bapak Robi Cahyadi. Sudah seluruhnya kita harus berkolaborasi dan sampai bertemu kembali dengan program kami Aktual Coffee Morning berikutnya. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Kadis.